selamat sore. Yuk mari kita sama-sama memulai pada sore hari ini dengan menyanyikan pujian waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Amin. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Waktu-Mu yang terbaik untuk kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami tahu Engkau merancangkan yang terbaik untuk kehidupan kami Tuhan. Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Kami bersyukur sampai saat ini Engkau memelihara kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu. Semua karena perlindungan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin.
Raja atas alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kau Raja atas alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kau Raja atas alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Sebelum saya akan membawakan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan sorga, kembali hamba-Mu Tuhan datang kepadamu, mengucap syukur buat semua kasih sayang yang sudah Kau berikan kepada kami semua. Sampai hari ini kami sehat semua karena Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Semua yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu harus firman-Mu, yang bukan dari firman-Mu tolong kunci rapat-rapat. Berfirmanlah Tuhan, berikan pengertian demi pengertian kepada semua yang mendengarkan, sehingga kami boleh taat dan bisa lakukan firman-Mu seperti yang Tuhan mau. Berfirmanlah Tuhan, segala pekerjaan si iblis sudah aku ikat, aku bakar habis di dalam nama Tuhan Yesus, dan tidak bisa menghalangi firman-Mu untuk tersampaikan kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan. Dan semua yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan, dimampukan Tuhan untuk lakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ketemu lagi hari Minggu ini untuk mendengar firman Tuhan, karena memang kita harus taat kepada pemerintah di Indonesia yang mengadakan PPKM mikro selama kurang lebih 2 minggu lebih. 2 minggu lebih, 17 hari kurang lebihnya. Kita harus taat Bapak Ibu, seperti firman Tuhan, taatilah pemerintahmu. Nah, saat ini kita akan bekerja sama semuanya untuk memutuskan rantai COVID. Bukan maksud apa-apa untuk meliburkan sementara Bapak Ibu. Ingat, gereja libur sementara, bukan seterusnya. Ini tak lain tak bukan karena Ibu Gembala dengan para pengurus sangat respect, sangat simpati, empati juga kepada jemaat Tuhan yang begitu setia GKI Agape. Sehingga Ibu Gembala mengambil satu sikap bahwa diliburkan untuk sementara ini untuk menjaga supaya kita ini boleh sehat senantiasa. Dan kami sebagai pengurus juga rindu Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini sehat, selalu dalam naungan Tuhan. Nah, sebelum firman Tuhan ini nanti disampaikan, Bapak Ibu tolong persiapkan roti dan anggur Bapak Ibu. Ini kita nanti akan melakukan perjamuan kudus, yang mana perjamuan kudus ini Bapak Ibu boleh percaya karena di dalam kuasa
perjamuan kudus ini mengalir apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita, mengalir apa yang menjadi jawaban-jawaban atas doa-doa kita. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, dan kita percaya melalui perjamuan kudus ini kita dimerdekakan oleh karena Tuhan dari segala apapun. Nah, saat ini karena waktunya saya nggak terlalu banyak Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan berikan judul tema firman Tuhan untuk minggu ini, yaitu doa yang sangat besar kuasanya. Yuk kita sama-sama baca firman Tuhan, Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Ini ayat yang tidak asing Bapak Ibu Saudara sekalian, yang seringkali kita baca. Mungkin ada juga dibukakan rahasia-rahasia firman Tuhan tentang bacaan Yakobus 5 ayat 16. Saya akan bacakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang kalau berdoa ingin segera dijawab. Betul apa betul? Pasti ingin segera dijawab. Apalagi yang punya kerinduan yang dalam atau dalam pergumulan saat mengalami sakit. Pasti ingin segera dijawab doa-doanya untuk kesembuhan. Amin. Pertanyaannya, kalau belum dijawab, bagaimana? Pergumulan tentang keuangan, pergumulan tentang rumah tangga, pergumulan tentang pekerjaan. Tapi kalau belum dijawab, sikap kita bagaimana? Apakah dalam firman Tuhan ini kita kurang benar ataukah kurang yakin? Ayo kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa Rasul Yakobus ini menuliskan Yakobus 5 ayat 16 ini? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kalau kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada beberapa poin yang saya catat. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan poin-poin selanjutnya, karena firman Tuhan semakin kita gali, semakin luas, dan kita akan dibuat lebih lagi mengerti maunya Tuhan itu apa atas hidup orang-orang yang percaya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, harus saling mengaku dosa. Kalau kita mau doa kita ini besar kuasanya, itu dikatakan harus saling mau mengaku dosa. Dikatakan ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Mengaku dosa. Pak Pendeta, bukankah Tuhan sudah mengampuni 2000 tahun lebih yang lalu? Apakah perlu kita minta pengampunan lagi? Betul kan Bapak Ibu? Tuhan Yesus sudah aku mengampuni di atas kayu salib. Tapi apakah perlu lagi kita untuk kita minta pengampunannya? Jawabannya sangat sederhana. Perlu jawaban saya. Karena kenapa? Karena surat Yakobus ditulis sesudah Tuhan Yesus disalib, bangkit, dan naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus berkata, ampunilah Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Selang berapa puluh tahun kemudian ditulislah surat Yakobus. Nah, bahkan mungkin di atas 100 tahun surat Yakobus ini ditulis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasul Yakobus ini menulis untuk saling mengaku dosamu? Berarti Bapak Ibu, kita orang-orang yang percaya sering melakukan hal-hal yang salah tanpa kita sadari. Tapi ada orang percaya yang menganggap tidak perlu. Tapi saya pribadi Bapak Ibu selalu setiap hari minta pengampunan kepada Tuhan. Selalu mau berberesan dengan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa saya sadari ataupun saya sadari, saya sering melakukan hal-hal yang salah. Kita marah sedikit aja sudah kita salah. Kita jengkel aja sudah salah. Kita tidak bisa mengasihi aja salah. Kita omongan kadang-kadang guyon, tapi guyonannya kasar juga salah. Nah Bapak Ibu sekalian, setiap saat kita bisa lakukan hal yang salah. Jadi menurut saya pribadi sangat perlu untuk kita saling mengaku dosa.
Saling mengaku dosa. Mengapa? Karena setiap hari kita tidak akan pernah luput dari hal yang bersifat salah. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan harus saling mengaku dosa, meminta ampun kepada Tuhan, berdoa. Apalagi pas kita melakukan kesalahan, tahu-tahu kita ditegur oleh Roh Kudus, hati kita nggak enak. Jangan itu simpen terlalu lama, Bapak Ibu. Langsung saat itu berberesan dengan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, kita ini juga ngomel. Misal contoh, ada seorang muda ngamen, sudah kita nggak ngasih duit, tapi kita ngomel. Masih muda kok ngamen, mau kerja cari seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah itu hal yang nggak salah? Mungkin pengamen tersebut sudah mencari pekerjaan, tapi nggak dapat. Apalagi di tengah-tengah PPKM seperti ini. Kita merasakan semua dampaknya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau kita sudah diingatkan Tuhan kalau kita ini salah, hendaklah kita saling mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku, tadi aku bersalah tentang ini, bla 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 bla, dan selanjutnya. Minta ampun kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan Maha Pengampun, Bapak Ibu. Sehingga apabila datangnya berkat itu dikirim oleh malaikat Tuhan, itu pasti kita akan terima. Tetapi kalau kita tidak meminta ampun kepada Tuhan, pas mau malaikat kirim berkat, ada iblis menjegal. Itu si Andreas, pendeta Andreas, tidak pernah minta maaf, tidak bisa ngampuni. Apakah layak terima berkat seperti ini? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, otomatis malaikat itu kembali. Karena Allah itu adalah Allah yang adil. Dia pegang teguh janjinya. Dikatakan dalam firman-Nya, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah menaruh harapan kepada Tuhan, kita harus berberesan dengan Tuhan, saling mengaku dosa. Yang kedua, dikatakan 16, dan saling mendoakan. Saling mendoakan. Ada doa yang saling, Bapak Ibu. Bukan hanya Ibu pendeta atau hamba Tuhan mendoakan jemaat-jemaat terus, tapi saling mendoakan. Jemaat-jemaat juga mendoakan untuk pendeta, para hamba Tuhan, saling mendoakan. Supaya doa kita ini besar kuasanya. Nah, kalau kita sudah alami fase yang kedua, saling mendoakan, itu berarti harus saling mendoakan sesama orang yang percaya. Yang artinya tidak egois untuk diri sendiri. Tuhan tolong berkati pekerjaanku. Tuhan tolong berikan jodoh yang terbaik untukku. Tuhan berikan kesehatan yang baik untukku. Apakah boleh? Boleh, Bapak Ibu. Itu doa yang sah-sah saja di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus ingat, doa kita itu doa yang harus bisa menyentuh maksudnya Tuhan, seirama dengan Tuhan. Tadi saya ditanya oleh teman saya bagaimana cara berdoa yang benar. Dia dari sepupu tapi teman baik. Kita selama ini bersinergi Bapak Ibu, baik. Karena saling menjaga kerukunan, toleransi, baik. Sampai saat ini karena teman sekolah saya ini baik dia. Meskipun tidak seiman dengan saya, tapi dia sangat baik. Dan dia boleh mengerti juga bahwa kita juga baik, saya juga baik di hadapannya. Dia bertanya bagaimana cara berdoa yang benar dengan sederhana saja. Saya jawab, doa yang sederhana itu contohnya doa Bapa kami. Doa yang tidak memaksa kehendak Tuhan. Doa yang selalu mendoakan kepada orang lain. Doa yang bisa mengampuni dan minta pengampunan kepada Tuhan. Terus saya katakan, perkara nanti kita doakan seseorang itu sakit, disembuhkan atau dipanggil Tuhan atau bagaimana sebaliknya, dan apapun yang kita doakan tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, itu kita cuman bisa berdoa. Apapun hasilnya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu hak prerogatif Tuhan. Teman saya langsung ngomong apa? Super kamu jawabannya. Nah Bapak Ibu, doa saling mendoakan itu doa sederhana. Tidak muluk-muluk. Kita tidak pakai kalimat-kalimat yang istimewa. Ya toh? Kalimat-kalimat sastra. Enggak. Tuhan paling tahu akan kepandaian kita masing-masing Bapak Ibu. Akan maunya kita itu bagaimana, Tuhan itu tahu.
Kita sampai di mana untuk pemeliharaan perkataan kita, Tuhan tahu. Jadi kita berdoa secara sederhana, tidak egois. Artinya kalau kita ini berdoa, saling mendoakan, itu mau bekerja untuk Tuhan. Karena kalau kita berdoa untuk orang lain, artinya kita juga bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa kepada hamba-hamba Tuhan, kepada teman kita yang sakit, yang susah, itu bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita bekerja buat kemuliaan Tuhan, pasti ada upahnya. Amin. Pasti ada reward, upah. Nah, upah itu apa? Salah satunya doa kita dijawab Tuhan juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena doa orang benar dengan yakin sangat besar kuasanya. Sulit memang berdoa di saat kita mengalami masalah, Bapak Ibu. Sulit. Coba kalau kita sakit, kita lagi demam, kita bisa nggak berdoa dengan sempurna? Nggak bisa, Bapak Ibu. Kita ngalami tekanan ekonomi, bisa nggak kita berdoa dengan sempurna? Sulit, Bapak Ibu. Masalah keluarga yang menghantam silih berganti, bertubi-tubi, untuk berdoa, sulit, Bapak Ibu, untuk konsentrasi. Tapi maunya Tuhan itu apa, Bapak Ibu? Saling mendoakan di saat apapun. Tidak mengenal situasi. Saat apapun, kita saling mendoakan. Amin. Apapun persoalan hidup kita, kita disuruh Tuhan untuk mendoakan. Saling mendoakan. Supaya apa? Seirama dengan Tuhan. Begitu seirama dengan Tuhan, Tuhan akan balik berkati kita, Bapak Ibu. Apa yang menjadi kerinduan kita, dijadikan Tuhan. Ini yang berbicara Rasul Yakobus melalui firman Tuhan yang sudah diilhamkan, Bapak Ibu saudara sekalian. Untuk menjadikan doa itu sangat besar kuasanya. Tadi yang pertama artinya saling mengaku dosa. Yang kedua, saling mendoakan. Yang ketiga, supaya kamu sembuh, dikatakan tadi kan. Yang ketiga, doa orang yang benar. Doa orang yang benar. Yang ketiga, doa orang benar. Saya ulangi lagi. Benar yang Tuhan mau, bukan benar menurut barometer kita sendiri. Kalau menurut kita sendiri, semua apa yang kita lakukan itu sifatnya benar, Bapak Ibu. Tapi di mata Tuhan, semuanya belum tentu benar. Artinya apa, Bapak Ibu? Menjadi orang benar sangat sulit. Sangat sulit, betul? Sangat sulit. Banyak orang-orang percaya, bahkan para hamba Tuhan, jatuh karena kurang benar. Dan menganggap apa yang dilakukan benar. Kalau tidak dianggap oleh gembala, sakit hati dan merasa apa yang dilakukan itu sudah benar. Kenapa kamu marah sama ibu gembala? Karena saya tidak disapa. Karena saya tidak digubris. Bapak Ibu Saudara sekalian, menganggap diri kita ini benar, tapi belum tentu benar. Kenapa? Karena sikap dari manusia itu selalu membela diri. Egonya tinggi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini yang menjadi hal yang sulit. Sakit hati dan merasa benar. Itu yang sulit, Bapak Ibu. Jadwal pelayanan digeser saja, bisa marah. Kenapa saya digeser-geser? Alasannya apa? Ini sesama hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini kenyataan terjadi. Apakah itu benar? Belum tentu benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak izinkan seperti itu. Yang Tuhan izinkan benar seperti yang Tuhan mau. Jadi bos, karyawan melakukan hal yang kecil-kecil saja bisa marah besar dan terjadi pemecatan. Itu banyak yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak yang terjadi. Karena merasa bos istilahnya bikin orang senang. Tapi bisa juga bikin orang susah. Itu singkatan dari bos. Dia merasa dia yang punya duit. Dia bisa melakukan apapun. Tapi sekali lagi, harus benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus jadi orang benar? Karena doa harus disesuaikan dengan kebutuhan
dari Rasul Yakobus 5:16, yaitu menjadi orang yang benar. Jadi orang benar. Amsal 15 ayat 9, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan bacakan. Amsal 15 ayat yang ke-9. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran, dikasihinya. Loh, kalau kita mengejar kebenaran, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikasihi oleh Tuhan. Maukah kita dikasihi oleh Tuhan? Ayo kejar kebenaran. Jadi orang benar. Berarti kalau ingin hidup benar, jauhilah pergaulanmu dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau orang fasik, atau orang yang percaya kepada Tuhan tapi masih memakai kekuatan atau kekayaannya. Jauh itu semua. Karena pergaulan yang buruk merusak kelakuan kita yang baik. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Kita akan baca dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, kelakuan yang baik. Yang keempat, karena waktunya terus berjalan terus Bapak Ibu, harus yakin. Rasul Yakobus mengajarkan kepada kita semua, artinya apa? Begini, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi harus yakin Bapak Ibu. Apa yang kita doakan yakin. Perkara nanti dijawab dan dijawab itu hak prerogatif Tuhan. Tapi harus kita yakin Bapak Ibu Saudara sekalian. Yakin bahwa apa yang kita doakan sudah dijadikan Tuhan. Soal yakin harus diiringi dengan iman. Yakin dengan iman. Yakin dengan iman ini harus jadi satu. Pasal 15 tadi, Yakobus 5:15 mengatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Loh, enak loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Yakin dengan iman. Iman itu bagaimana? Kalau saya memberikan ilustrasi sangat sederhana, karena saya seorang pedagang. Ibarat kita ini menerima cek tunai Bapak Ibu, 10 juta. Pertanyaannya, pada waktu ditulis sebelum kita ini ke bank, nominal 10 juta. Apakah cek itu sudah berupa uang 10 juta? Belum Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu kita nanti ke bank, cek itu nanti akan bernilai 10 juta. Tapi asal ada dananya. Nah, iman itu seperti itu. Belum melihat, tapi sudah merasakan bahwa sudah menerima. Seperti itu menerima 10 juta. Itu ibarat seperti itu. Cek tunai ada dananya. Tapi melihat cek kertas, kita beriman, ada dananya. Itu iman Bapak Ibu. Seperti kita juga, ditelepon oleh seorang konglomerat. Andreas, kamu akan saya berikan 1 bidang tanah di ini untuk kamu tempati. Ini seorang konglomerat yang bisa dipercaya. Apakah saya terima tanah saat itu? Tidak. Saya berbicara dengan istri saya, ada seorang konglomerat yang memberikan kita uang, tanah, sebidang tanah. Apakah tanah itu sudah ada? Belum. Tapi karena yang ngomong orang yang dipercaya, saya yakin tanah itu ada. Demikian juga apalagi yang ngomong Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus yakin bahwa apa yang kita doakan sudah dijawab oleh Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara sekalian,
Setiap kita yang mau agar doa kita sangat besar kuasanya, mari kita lakukan dahulu minta pengampunan dosa. Bekerja untuk Tuhan, yaitu saling mendoakan, menjadi orang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan doa harus yakin dan didasari iman kita kepada Tuhan Yesus. Percayalah apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan segera jawab. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan perjamuan kudus. Kita angkat roti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita percaya bahwa perjamuan kudus ini sangat besar kuasanya. Saya akan berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Bapa di dalam kerajaan sorga, kembali hamba-Mu mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau sangat baik buat kami, dan Engkau memperhatikan apa yang menjadi keluhan-keluhan kami, masalah kami, tekanan demi tekanan yang kami hadapi. Engkau Allah yang memperhatikan. Kalau saat ini kami akan Tuhan melakukan perjamuan kudus Tuhan, sebelum kami makan roti dan minum anggur, layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Ampuni akan kesalahan kami, supaya kami boleh layak Tuhan, untuk kami bisa melakukan perjamuan kudus ini seperti yang Tuhan mau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Angkat roti ini Bapak Ibu di tangan kanan. Saya akan bacakan firman Tuhan, kemudian kita akan makan roti ini dengan iman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah roti yang kita angkat di tangan kanan ini adalah betul-betul persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, kita makan bersama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur di tangan kanan ini Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat semuanya, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan anggur yang kita angkat di tangan kanan ini adalah betul-betul persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum bersama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau terlampau baik buat kami semua. Saat ini kami sudah mendengar firman-Mu, sudah Tuhan juga melakukan perjamuan kudus. Kami percaya apa yang kami dengar firman-Mu menguatkan kami, dan perjamuan kudus ini juga ada dalam diri kami. Di dalam tubuh kami ada tubuh Kristus. Di dalam darah kami mengalirlah darah Kristus. Dan kami percaya semua diberkati Tuhan dengan kesehatan yang prima. Semua diberkati Tuhan dengan berkat-berkat tak terduga. Dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan, karena kita adalah domba-dombanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu lagi nanti di minggu-minggu yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Andreas yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan kita juga sudah menerima akan perjamuan kudus. Dan kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan puji Tuhan, kalau sementara ini kita untuk minggu depan,
kita masih tetap live streaming karena itu dari himbauan dari Bapak Presiden supaya sementara kita tidak beribadah berkumpul-kumpul dahulu sampai nanti batas waktu yang ditentukan. Sebentar, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau pujikan Bapak, terima kasih. Kita akan menerima dan berkat Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami sudah menerima akan sakramen perjamuan kudus. Kami bersyukur kepadamu supaya perjamuan kudus boleh menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami tetap menyerahkan bangsa kami Indonesia yang saat ini masih ada COVID Corona Tuhan. Kami mohon belas kasihan Engkau supaya Tuhan Engkau tiadakan, supaya Engkau lalukan Bapa. Engkau selamatkan Tuhan bangsa Indonesia kami, supaya kami boleh tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Juga memberikan hikmat kepada Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, diberikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Yang dalam keadaan sakit Tuhan pulihkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang jauh daripada Tuhan Engkau tarik mereka kembali, yang di dalam menghadapi permasalahan Tuhan buka jalan. Dan saat ini sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.